Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia tidak akan membuka hubungan dengan Israel kecuali negara itu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pernyataan ini disampaikan usai viral baliho di Tel Aviv yang menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Mahmud Abbas, dan sejumlah pemimpin Arab moderat. Informasi lainnya pemirsa, tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo pada Senin 29 September malam telah menelan puluhan korban. Sebagai informasi, sebagian besar korban adalah santri asal Surabaya, Jawa Timur. Dari data BPBD Kota Surabaya, tercatat satu warga Surabaya atas nama Ibrahim meninggal dunia, sementara 24 lainnya terluka, baik ringan maupun berat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya terhadap praktik korupsi yang merugikan bangsa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional atau Munas Partai Keadilan Sejahtera PKS Senin 29 September, Prabowo mengaku geleng-geleng kepala setiap melihat kasus korupsi dengan nilai fantastis. Koruptor itu brengsek, dia nyolong berat, ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T, ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Ia menuturkan sejak menjabat sebagai presiden dirinya kaget menemukan betapa parahnya tingkat korupsi di berbagai sektor. Menurutnya, praktik itu berjalan sistemik, bahkan sering tersamarkan seolah-olah legal. Prabowo juga mencontohkan kasus tambang ilegal di Bangka Belitung yang jumlahnya sekitar 1.000. Hampir 80% hasil timah diselundupkan ke luar negeri setiap tahun. Untuk itu, ia memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menutup seluruh aktivitas ilegal tersebut. Menurut perhitungannya, langkah itu bisa menyelamatkan 22 triliun rupiah hingga akhir 2025 dan 45 triliun rupiah pada 2026. Prabowo menegaskan hanya pemerintahan yang bersih yang mampu membawa Indonesia bangkit dan menyejahterakan rakyat. Dalam kesempatan itu, ia juga menyuruhkan partai-partai politik bersatu melawan korupsi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf merespon aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang merazia kendaraan truk berplat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat pada Sabtu 27 September. Muzakir Manaf menanggapi santai tindakan Bobi yang viral di media sosial tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mewanti-wanti kebijakan tersebut. Dalam pidatonya yang menggunakan bahasa Aceh, Muzakir Manaf mengatakan, jika sudah dijual kita beli, jika sudah gatal kita garuk, kita santai saja dan tak perlu melakukan hal yang sama. Yang menilai apa yang dilakukan Bobi hanya merugikan daerahnya sendiri. Sebab jika aturan tersebut diterapkan, maka ada ribuan orang Aceh yang berplat BK pindah ke plat BL. Sebelumnya viral di media sosial, Bobi memberhentikan kendaraan truk plat BL asal Aceh di kawasan Kabupaten Langkat. Dalam video yang beredar, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib terlihat menemui dan berbincang dengan sopir yang mengendarai truk plat bukan BK. Ia menjelaskan, plat truk harus diganti menjadi plat BK agar pendapatan pajaknya masuk ke Sumatera Utara. Tak berselang lama, Bobi juga mendatangi sopir tersebut. Nyokai pulau tak blau. Ya, apakah kita tak sabi puhan? Nyo untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi yo wanti-wanti sit. Nyokai pulau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang mantang. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Kementerian Luar Negeri buka suara terkait viralnya foto Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di baliho yang tersebar di Tel Aviv, Israel.
Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang Selasa 30 September mengatakan posisi Indonesia sangat jelas, tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel. Baik melalui Abraham Accords maupun platform lainnya, kecuali Israel mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yvonne menambahkan, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menekankan bahwa setiap visi atau inisiatif terkait Israel harus berangkat dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Pernyataan tersebut muncul setelah viralnya sebuah baliho yang menampilkan foto Presiden Prabowo bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pemimpin Arab moderat, serta Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Potret baliho itu tersebar di media sosial yang disebut sebagai kampanye diluncurkan koalisi Israel untuk keamanan regional. Kampanye tersebut mendorong pemerintah mendukung inisiatif Trump guna mengakhiri perang di Gaza sekaligus memperluas perjanjian Abraham. Dalam baliho bertuliskan Yes to Trump Plans, Get It Down. Koalisi yang beranggotakan lebih dari 120 tokoh senior Israel di bidang keamanan. Kebijakan dan ekonomi itu menilai proposal Trump sebagai langkah strategis. Mereka menganggap rencana tersebut bisa mengubah keunggulan militer Israel menjadi terobosan diplomatik dan menciptakan tatanan baru di Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan hal tersebut di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa tim penyidik telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun belum menjelaskan secara rinci mengenai persiapan yang dilakukan, Anang menyebut penyidik fokus pada permasalahan materi pra-peradilan yang diajukan oleh pihak pemohon. Menurutnya, hal itu menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi gugatan. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya
dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Diketahui, Nadiem mengajukan gugatan pra-peradilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan. Dengan adanya pra-peradilan ini, proses hukum terhadap Nadiem Anwar Makarim akan bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan, sekaligus menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut sesuai aturan yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis atau MBG akan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru pada Januari 2026. Prabowo mengatakan MBG menjadi program strategis dengan dampak di luar ekspektasi pemerintah. Pernyataan ini Prabowo sampaikan dalam pidato pada penutupan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurut Prabowo, melalui program MBG, pemerintah berhasil menghidupkan ekonomi masyarakat. Setiap hari, kata dia, program itu membutuhkan telur, sayuran, ikan, ayam, dan berbagai bahan pangan yang diproduksi dari kampung dan kecamatan. Menurut dia, perputaran ekonomi sebagai dampak positif MBG akan mencapai puncak pada tahun depan. Prabowo mengatakan nilai itu setara dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat dan digelontorkan pemerintah ke desa-desa. Menurut dia, program itu kini mengubah perputaran ekonomi yang sebelumnya mengalirkan dana dari daerah ke Jakarta. Dalam ekonomi terdapat konsep bahwa uang Rp1 yang beredar di satu tempat bisa menimbulkan Rp2 hingga Rp4 baru. Dengan demikian, menurutnya, kucuran dana dari pemerintah untuk MBG Rp300 triliun bisa menimbulkan Rp600 triliun lebih. Akan bangun 20.000 hektar tambak di Pantura, Jawa Barat sebagai awal. Ini akan membuka 130.000 lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah merintis cetak sawah baru 480.000 hektar. Yang sudah dikerjakan adalah 280.000 hektar. Saudara-saudara, produksi beras kita tertinggi sepanjang sejarah NKRI, tertinggi. Dan masalahnya sekarang adalah kita kekurangan gudang. Karena itu saya sudah mengalokasikan 100 gudang baru untuk Bulog, akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah sekitar 5 hektar gudang tersebut.
gudang modern yang bisa, dan itu mereka hanya butuh 5 triliun, 5T. Karena penghematan kita dari macam-macam kebocoran dan korupsi yang kita cegat, sekarang Presiden Republik Indonesia agak gagah sedikit. Izin, ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang proses ekstrakasi satu korban. Di lokasinya ada di tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo pada Senin 29 September 2025 malam telah menelan puluhan korban. Sebagai informasi, sebagian besar korban adalah santri asal Surabaya, Jawa Timur. Dari data BPBD Kota Surabaya tercatat, 1 warga Surabaya atas nama Ibrahim meninggal dunia, sementara 24 lainnya terluka baik ringan maupun berat. Inilah suasana di IGD RSUD RT Notopuro, Sidoarjo yang masih dipenuhi lalu lintas ambulans yang terus berdatangan. Hingga pukul 22.26 waktu Indonesia bagian Barat tercatat 38 pasien telah dirawat akibat insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khozini. Dari jumlah tersebut, 17 pasien menjalani rawat jalan, sementara sisanya harus dirawat inap. Sebanyak 25 santri berasal dari Surabaya, 9 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Satu korban meninggal dunia atas nama Ibrahim, warga Kalianyar, Pabean, Cantian. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Desa Lomaer, Bangkalan, Madura. Delapan santri lainnya mengalami luka ringan dan telah diizinkan pulang dengan catatan rawat jalan. Pondok Al-Khozini ya. Ini di Sidoarjo. Selanjutnya teman-teman BPBD juga merapat pendampingan terhadap adik kita korban dari ambruknya musola pondok di satu rumah sakit yang pertama di Siti Hajar. Ini ada 8 adik kita yang menjadi korban. Alhamdulillah reaksinya hijau, artinya aman, hanya luka ringan dan langsung bisa kita tiba keluarganya kembali ke kediamannya masing-masing. Sementara ada 1 yang meninggal dunia, warga Surabaya, warga Pabean, ya, dan juga sudah kita bawa kembali ke rumah duka di seputaran Pabean, dan rencananya akan dimakamkan di Madura. Seperti inilah video berdurasi 1 menit 8 detik yang memperlihatkan oknum Kepsek SDN 2 Ciodeng tengah asik berkaraoke di lingkungan sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Dalam video itu, seorang guru perempuan dan oknum kepala sekolah tersebut tampak bernyanyi berdua. Bahkan sambil berpelukan menggunakan smart TV, bantuan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Saat berkaraoke, mereka berdua masih mengenakan seragam dinas lengkap. Terkait ulah oknum kepala sekolah yang viral saat berkaraoke di jam pelajaran, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disdikpora, Kabupaten Pandeglang, Didin Fahrudin, membenarkan kejadian tersebut.
Didin mengaku pihaknya telah memanggil oknum kepala sekolah dan guru perempuan tersebut, serta memberikan teguran berupa surat peringatan karena telah melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara. Kami telah melakukan pemanggilan melalui bidangnya pembinaan teknis ya, pembinaan ketenagaan, dan yang bersangkutan sudah mengakui atas kehilafannya dan beliau berdua suami istri itu di STC Odeng 2 ya sama Pasir Tenjo ya. Itu mengakui kesalahannya dan mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang telah dia lakukan mencederai etik ya, kode etik sebagai pendidik ya. Dan kami pun telah melakukan teguran lisan secara tertulis dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan ya. Masing-masing ya suami istri itu. Intinya sudah kami tindak lanjuti ya, dan kami tegur dan secara prosedur kami telah melakukan teguran lisan secara tertulis ya. Ya betul, melanggar kode etik, jadi harusnya ya selaku ASN memberikan berperilaku mungkin ya yang baik-baik lah ya, karena apalagi itu sebagai pendidik memberikan contoh dan teladan ya pada murid-murid ya dari lingkungan sekolah tentunya. Nah, itu intinya mereka juga itu mungkin tidak kan mencoba komputer baru namun ya beliau juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pandeglang. Selain teguran ya nanti itu pun sambil kami pelajari juga nanti akan kami bahas dengan pimpinan ya, dengan tim disiplin, kan ada tim untuk menilai ya apakah seseorang itu masuk ke area melanggar disiplin, baik itu ringan, sedang dan seterusnya ya, itu karena ada tahapan dari ringan, sedang. Namun untuk saat ini telah kami lakukan teguran secara kode etik ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.